Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Vicky Pendi selaku dosen pengampu sistem akuntansi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari bab 13 dan 14. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lasma Dwi Kasari, NPM akhir 084. Perkenalkan, nama saya Livia Pertimana Gabriela S. Butar dengan NPM akhir 140. Saya Natasha Silvi dengan NPM akhir 164. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapira Puspadewi dengan nomor NPM akhir 170. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Baik, nama saya Rohmatul Hidayah dengan NPM akhir 274. Baik, di sini ada deskripsi kegiatan. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek, biasanya karena jumlahnya relatif kecil, dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu Fluctuating Fund Balance System dan Impress System. Pengeluaran kas dapat ditinjau dari pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Yang kedua ada dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank mencatat transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran periodik, mengirimkan rekening koran bank atau bank statement kepada perusahaan nasabahnya. Dan yang terakhir, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya cancel check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Oke, selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua ada cek, yaitu dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ada dua pilihan dalam penggunaan cek untuk pembayaran. Yang pertama ada check issuer, yaitu membuat cek atas nama, atau check issuer yaitu membuat cek atas unjuk. Cek atas nama dibuat dengan cara mengisi nama orang atau perusahaan yang akan menerima pembayaran pada ruang atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada, dan mencoret kata-kata atau pembawa. Sedangkan cek atas unjuk dapat dibuat dengan cara mengisi kata tunai pada ruang atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada, dan membiarkan tanpa mencoret kata-kata atau pembawa. Yang ketiga ada permintaan cek atau check request. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Oke, selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas, yaitu dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua ada register cek, yaitu dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Oke, selanjutnya ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang. Yang kedua ada fungsi kas. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Yang ketiga ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama ada pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Fungsi ini berada di tangan bagian kartu persediaan dan bagian kartu beban. Yang kedua ada pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga ada fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Dan yang terakhir ada fungsi pemeriksa intern. Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek,
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi, akun kas dalam buku besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, seperti yang telah disebutkan itu, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu dibagi menjadi beberapa macam sistem, yang masing-masing sistem itu terdiri dari berbagai jaringan prosedur. Nah, adapun jaringan prosedurnya yaitu yang pertama ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Nah, jika pengeluaran kas itu timbul dari transaksi pembelian, sistem akuntansi pembelian itu telah mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur serta pemasok di tangan bagian utang. Nah, prosedur ini itu terdiri dari jaringan prosedur pembuatan bukti kas keluar, terus prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, lalu selanjutnya itu selain sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek itu ada sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek. Nah, jika pengeluaran kas itu timbul dari transaksi selain dari transaksi pembelian, dokumen-dokumen pendukung itu seperti kontrak-kontrak pembelian jasa itu berada di tangan fungsi yang memerlukan jasa tersebut. Nah, adapun sistem ini itu terdiri dari jaringan prosedur seperti prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran kas dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan prosedur dari dua sistem tersebut. Yang pertama ada prosedur permintaan cek, di mana tujuan dari prosedur ini itu mengajukan permintaan resmi atas pengeluaran kas yang tidak otomatis berasal dari sistem pembelian. Adapun langkah-langkahnya itu fungsi departemen yang memerlukan dana itu mengisi dokumen permintaan cek. Lalu dokumen ini itu harus mendapatkan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan. Setelahnya itu diotorisasi permintaan cek dikirim ke bagian utang sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Lalu next yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar, di mana tujuan dari prosedur ini itu membuat dokumen formal sebagai dasar pengeluaran kas dan instruksi kepada bagian kas. Adapun dua sumber dokumen pendukungnya yaitu dari sistem pembelian itu untuk transaksi pembelian barang, lalu dari permintaan cek itu untuk transaksi di luar pembelian barang. Nah, adapun langkah-langkah dari prosedur ini itu bagian utang. Yang pertama, bagian utang itu memeriksa dan mengonfirmasi dokumen pendukung, lalu mereka membuat bukti kas keluar atau voucher. Nah, voucher ini itu menjadi perintah kepada bagian kasa untuk membuat dan mengeluarkan cek itu sejumlah nilai yang tercantum. Lalu yang ketiga ada prosedur pembayaran kas, di mana tujuan dari prosedur ini itu melaksanakan pembayaran secara fisik kepada kreditur. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama bagian kasa itu mengisi cek sebagai bukti kas keluar, lalu cek tersebut itu dimintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang. Setelahnya ditandatangani, cek itu dikirim kepada kreditur sesuai dengan nama pada bukti kas keluar. Lalu yang keempat ada prosedur pencatatan pengeluaran kas, di mana tujuan dari prosedur ini sendiri itu mencatat transaksi pengeluaran dalam sistem akuntansi perusahaan. Nah, adapun langkah-langkahnya itu pertama fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Nah, dalam sistem one time voucher, sistem itu berbasis kas, pengeluaran ini tuh juga dicatat di buku besar pembantu seperti kartu beban dan kartu persediaan. Nah, adapun langkah-langkah ini itu juga mendukung prinsip cash basis accounting, di mana transaksi itu dicatat saat kas benar-benar keluar. Lalu next selanjutnya ada unsur pengendalian internal, di mana sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem itu kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, semua penerimaan kas itu harus disetor penuh kepada bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Lalu yang kedua, semua pengeluaran kas itu dilakukan dengan cek. Lalu yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya kecil, misalnya itu dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impress system. Nah, adapun
pemisahan fungsi yang terdapat itu pertama, fungsi penyimpanan kas itu harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, fungsi penyimpanan kas sendiri itu adalah yang menyimpan dan mengolah fisik uang tunai dan cek. Nah, dan ini tuh dipegang oleh bagian kasa. Lalu yang fungsi akuntansi kas sendiri itu mencatat dan mengawasi transaksi kas dan dipegang oleh bagian jurnal. Nah, pemisahan ini tuh merupakan bagian dari pengendalian internal untuk mencegah terjadinya manipulasi, dikarenakan jika satu pihak menyimpan dan mencatat, maka potensi penyalahgunaan kas itu lebih tinggi. Lalu, catatan yang dibuat oleh fungsi akuntansi itu berfungsi untuk mengawasi dan mencocokkan seluruh transaksi kas yang dilakukan oleh bagian kasa. Lalu yang kedua, pemisahannya itu ada transaksi pengeluaran kas itu tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi lain. Hal ini tuh bertujuan agar tidak ada satu fungsi yang mengendalikan seluruh proses kas dan agar terjadi check and balance antar bagian, dan juga meningkatkan keamanan kas dan keakuratan pencatatan akuntansi. Nah, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yaitu pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pembukaan dan penutupan rekening bank itu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Next, materi selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang pertama itu ada perlindungan fisik atas saldo kas, di mana saldo kas di perusahaan itu harus diamankan dari pencurian atau penyalahgunaan. Kas juga disimpan di lemari besi dan kasir ditempatkan di ruangan yang terbatas akses. Lalu yang kedua, cap lunas pada dokumen pengeluaran kas, di mana bukti kas keluar dan dokumen pendukung itu harus diberi cap lunas setelah cek dikirim untuk mencegah duplikasi penggunaan. Lalu yang ketiga, rekonsiliasi bank oleh fungsi independen, di mana menggunakan rekening bank itu sebagai alat pengawasan atas pencatatan kas. Rekonsiliasi juga ini dilakukan oleh bagian internal audit yang tidak terlibat dalam pencatatan maupun penyimpanan kas. Lalu yang keempat, pengeluaran kas dengan cek atas nama atau pemindah bukuan. Nah, hal ini harusnya menghindari cek tunai atau cek atas unjuk dan gunakan cek atas nama atau pemindah bukuan ke rekening penerima resmi untuk menghindari penyalahgunaan dana. Lalu yang kelima, ada dana kas kecil dengan impres system, di mana maksudnya itu pengeluaran kecil dilakukan melalui dana kas kecil dan pencatatan itu dilakukan dengan sistem impres atau saldo tetap diganti sebesar pengeluaran. Lalu yang keenam, ada penghitungan fisik kas secara berkala, yaitu cocokkan jumlah kas fisik dengan catatan akuntansi termasuk kas kecil dan kas yang belum disetor ke bank. Lalu yang ketujuh, asuransi untuk kas dan kasir, di mana kas di tangan dan dalam perjalanan itu diasuransikan jika jumlahnya besar, dan kasir itu diasuransikan melalui Fidelity Bond Insurance untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan. Lalu yang next, yang ke-8, ada perlengkapan keamanan kas, di mana itu harus menyediakan mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Ruangan kasir juga harus dibatasi akses hanya untuk pihak yang berwenang saja. Lalu yang terakhir, ada pengendalian penggunaan nomor cek, di mana setiap nomor cek itu harus dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa, dan juga penggunaan nomor cek itu harus diawasi ketat sebagai bentuk pengendalian internal. In here I want to tell you about dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Cancel check adalah cek yang telah dicairkan dan dibatalkan oleh bank, yang kemudian berfungsi sebagai bukti otentik pembayaran. Dalam sistem akuntansi, terutama dalam pengeluaran kas, keberadaan cancel check memberikan berbagai manfaat penting, yaitu yang pertama, bukti pengeluaran resmi. Cancel check menjadi dokumen pendukung sah bahwa suatu pembayaran telah benar-benar dilakukan. Ini penting untuk keperluan audit, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban internal. Lalu yang kedua, ada pencocokan data. Cancel check memudahkan dalam mencocokkan transaksi antara catatan akuntansi perusahaan dan catatan bank atau rekening koran. Lalu yang ketiga, ada menghindari duplikasi, yaitu keberadaan suatu bukti fisik atau digital atas satu transaksi mencegah pencatatan ganda. Lalu yang keempat, ada rekonsiliasi bank lebih mudah. Dalam proses rekonsiliasi bank,
Cancel check Cancel check menjadi acuan penting untuk menelusuri transaksi keluar dan mengonfirmasi bahwa cek telah dicairkan. Lalu yang kelima adalah menguatkan kontrol internal, yaitu cancel check memberikan lapisan bukti tambahan yang memperkuat pengendalian internal terhadap kas keluar dan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian alir pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama yaitu unit permohonan mengajukan permintaan pembayaran. Dokumen yang digunakan adalah formulir permintaan pembayaran. Lalu yang kedua adalah bagian keuangan memverifikasi dan menyetujui. Dokumennya adalah formulir persetujuan pembayaran. Lalu tahapan yang ketiga adalah kasir menyiapkan cek. Dokumennya yaitu cek dan bukti pengeluaran kas atau BPK. Lalu tahapan yang keempat adalah cek ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan adalah register cek. Lalu tahapan yang kelima adalah cek diserahkan ke penerima supplier atau karyawan. Dokumen yang digunakan adalah tanda terima cek. Lalu tahapan yang keenam adalah cek dicairkan di bank oleh penerima. Dokumen yang digunakan adalah cancel check atau bukti sudah dicairkan. Lalu tahapan yang terakhir adalah bagian akuntansi mencatat transaksi. Dokumen yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas dan laporan keuangan. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagian alir pengeluaran kas dengan cek dalam account payable. Nah, yang pertama yaitu dimulai dulu, lalu terima faktur dari pemasok. Lalu setelahnya diverifikasi faktur dan dokumen pendukung. Ini berupa PO, surat jalan, dan lain-lain. Lalu catat dalam buku hutang. Jika jatuh tempo pembayarannya iya, maka langsung ke otorisasi atau persetujuan cek oleh manajer keuangan, lalu ke tanda tangan dan keluarkan cek, lalu catat transaksi dalam buku kas dan buku hutang, lalu kirim cek ke pemasok, lalu di tahap simpan bukti pembayaran dan arsip. Tapi jika jatuh tempo pembayarannya itu tidak, maka langsung saja ke simpan bukti pembayaran dan arsip. Selesai. Terima kasih. Baik, pada slide ini saya akan bahas mengenai bagian alir dokumen one-time voucher payable system dengan cash basis dan accrual basis. Yang pertama saya akan bahas mengenai sistem dengan cash basis yang flow card-nya telah saya sisipkan atau telah saya tambahkan pada slide di bagian kiri pada slide ini. Jadi dalam voucher payable system cash basis ini, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam voucher payable system cash basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, fakturnya dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya, dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok. Diserahkan pada bagian kas. Bagian kas membuat cek atas nama dan penerimaan. Nah, Bagian kas membuat cek atas nama dan permintaan tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang atas pengiriman cek tersebut kepada kreditur dilampirkan dengan bukti kas keluar lembar pertama sebagai alat pemberitahuan. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kas kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam register cek. Akun yang didebit dan dikredit yakni bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Lalu, bagian alir dokumen one-time voucher payable system dengan accrual basis yang flow card-nya telah saya lampirkan pada slide ini di bagian kanan. Dalam voucher payable sistem accrual basis ini, pencatatan transaksi pembelian didasarkan pada bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dan bagian pembelian.
Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal dengan jurnal pembelian pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam voucher payable accrual basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan oleh bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian. Pada saat jatuh tempo oleh bagian utang, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok diserahkan kepada bagian kas. Bagian kas membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dilampirkan dengan bukti kas keluar lembar pertama sebagai surat pemberitahuan. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kas sebagai bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam register cek. Yang dimana jurnalnya adalah bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Ya, itu saja. Pada slide ini saya akan membahas mengenai bagian alir dokumen build up voucher payable system, di mana pada slide ini telah saya sisipkan flowchart dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam build up voucher payable system. Dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Build up voucher payable system digunakan jika perusahaan kepada kreditur secara periodik. Misalnya perusahaan membuat perjanjian dengan para pemasoknya untuk melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 1 setiap bulan untuk pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 bulan sebelumnya. Bukti kas keluar dibuat oleh bagian utang untuk mencatat faktor-faktor yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Pada saat pembayarannya dijadwalkan, bagian utang menjumlah rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar, kemudian mencatat bukti kas keluar tersebut dalam register bukti kas keluar dengan jurnal persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, di mana dalam build up voucher system ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan atas bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat pembayaran yang dijadwalkan pada tanggal pembayaran oleh bagian utang. Bukti kas keluar dilampirkan dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Diserahkan kepada bagian kas. Bagian kas kemudian membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang, serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok yang dilampirkan dengan bukti kas keluar lembar pertama sebagai surat pemberitahuan. Bukti kas keluar dan dokumen pendukung setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kas kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam register cek, ya dimana akun yang didebit dan dikredit itu sebagai berikut, yakni bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem dana kas kecil. Jadi, dalam pelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai, itu dapat diselenggarakan dengan dua cara. Cara yang pertama itu dengan sistem saldo berfluktuasi, dan cara yang kedua yaitu dengan impress system. Nah, yang pertama, dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil itu dapat dilakukan dengan beberapa prosedur. Contohnya itu yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Jadi pembentukan dana kas kecil pada sistem ini dilakukan dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua yaitu pengeluaran. Jadi pengeluaran pada sistem ini dilakukan dengan mengkredit akun dana kas kecil. Dan yang ketiga, untuk pengisian kembali. Jadi untuk pengisian kembali pada sistem ini dilakukan dengan mendebit sesuai kebutuhan.
Nah, namun pada sistem ini catatan kas itu tidak bisa direkonsiliasi dengan bank, sehingga rekonsiliasi bank bukan merupakan alat pengendalian bagi catatan perusahaan. Untuk sistem yang kedua yaitu sistem impress system. Jadi, dalam impress system, penyelenggaraan dana kas kecil itu dilakukan dengan yang pertama itu pembentukan dana kas kecil. Jadi, pembentukan dana kas kecil ini dilakukan dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua untuk pengeluaran. Jadi, pengeluaran pada sistem ini tidak dicatat di jurnal, melainkan hanya mengumpulkan bukti transaksinya saja. Dan yang ketiga yaitu pengisian kembali kas kecil. Jadi pengisian kembali kas kecil pada impress system ini dilakukan dengan mendebit beban atau mengkreditkan kas tanpa mempengaruhi akun dana kas kecil. Nah, perbedaan utama antara impress system dan juga sistem fluktuasi ini dapat dilihat. Yang pertama itu saldo pada impress system itu tetap, sedangkan sistem fluktuasi saldonya berubah. Yang kedua, pada impress system pengeluaran tak langsung itu dicatat, sedangkan pada sistem fluktuasi pengeluaran itu dilakukan secara real time. Dan yang ketiga, pada impress system rekonsiliasi bank itu mungkin untuk dilakukan, sedangkan pada sistem fluktuasi tidak dapat melakukan rekonsiliasi bank. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dokumen yang digunakan. Jadi dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil itu ada 4. Yang pertama bukti kas keluar, yang kedua permintaan pengeluaran kas kecil, ketiga itu bukti pengeluaran kas kecil, dan keempat permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang pertama itu bukti kas keluar. Jadi bukti kas keluar merupakan dokumen perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi ke fungsi kas yang digunakan khusus untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua yaitu permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi permintaan pengeluaran kas kecil adalah dokumen permintaan dana dari pemakai kepada pemegang kas kecil yang sekaligus berfungsi sebagai bukti pengeluaran, dan bukti pengeluaran tersebut diarsip berdasarkan nama pemakai. Untuk contoh dari bukti kas keluar dan permintaan pengeluaran kas kecil dapat kita lihat pada slide. Untuk dokumen selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas kecil. Jadi, bukti pengeluaran kas kecil ini merupakan dokumen pertanggungjawaban pemakaian dana atau pengeluaran kas kecil yang dilampiri dengan bukti pendukung dengan perlakuan yang berbeda sesuai dengan sistem apa yang digunakan. Pada sistem yang pertama yaitu impress system, kas kecil itu disimpan sementara oleh pemegang dana untuk pengisian kembali. Namun, hal ini dilakukan tanpa pencatatan akuntansi. Sedangkan pada sistem yang kedua yaitu sistem fluktuasi, dana diserahkan ke akuntansi atau ke fungsi akuntansi untuk dicatat di dalam jurnal. Untuk dokumen yang terakhir yaitu permintaan pengisian kembali kas kecil. Jadi dokumen ini merupakan dokumen permintaan pembuatan bukti kas keluar oleh bagian utang dengan ketentuan yang pertama pada impress system itu jumlah pengisian harus sama dengan total pengeluaran kas kecil yang tercatat di bukti pengeluaran. Sedangkan pada sistem fluktuasi, jumlah pengisian itu harus berdasarkan perkiraan kebutuhan. Perkiraan ini bisa berbeda dari pengeluaran aktualnya. Selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Jadi, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil ini menggunakan 3 pencatatan. Yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Dalam sistem dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas ini itu adalah bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua adalah register cek. Jadi dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Dan pencatatan yang ketiga yaitu pengeluaran dana kas kecil. Jadi untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus. Nah, jurnal pengeluaran dana kas kecil inilah yang berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil tersebut.
Selanjutnya yaitu mengenai fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kas. Jadi fungsi kas itu bertanggung jawab mengisi, mengotorisasi, dan menyerahkan cek untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi yang kedua yaitu fungsi akuntansi. Jadi fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi dana kas kecil, baik itu pembentukan, pengeluaran, dan juga pengisian kembali kas kecil dalam jurnal yang terkait. Fungsi ini juga membuat dan memverifikasi bukti kas keluar serta mendistribusikan pendebitan beban atau persediaan. Yang ketiga yaitu fungsi pemegang dana kas kecil. Jadi fungsi pemegang dana kas kecil ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi, dan atas pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi yang keempat itu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan fungsi yang kelima yaitu fungsi pemeriksaan intern. Jadi fungsi ini bertugas untuk melakukan penghitungan periodik dan mendadak atau bisa disebut dengan surprise audit terhadap dana kas kecil serta bertugas untuk mencocokkannya dengan catatan kas. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembentukan dana kas kecil, dimulai pada bagian utang yang membuat surat keputusan dan membuat bukti kas keluar. Lalu bagian kasa mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek tersebut. Untuk pemegang dana kas kecil menguangkan cek tersebut ke bank dan menyimpannya uangnya secara tunai. Lalu bagian jurnal membuat register cek berdasarkan surat keputusan dan bukti kas keluar yang telah dibubuhkan cap lunas oleh bagian kasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan Impress System. Dimulai dari pemakai dana kas kecil yang membuat permintaan pengeluaran kas kecil, kemudian pemegang dana kas kecil menyerahkan uang kepada peminta berdasarkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil tersebut. Lalu pemakai dana kas kecil mengeluarkan uang dan mengumpulkan bukti pendukung, kemudian membuat bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian pemegang dana kas kecil memeriksa pertanggungjawaban pemakai dana kas kecil tersebut berdasarkan dokumen-dokumen yang kemudian diarsipkan sampai dengan saat pengisian kembali dana kas kecil. Setelah itu dikembalikan kepada pemakai dana kas kecil setelah dibubuhi cap lunas. Selanjutnya terdapat prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil dalam sistem dana kas kecil dengan Fluctuating Fund Balance System. Dalam prosedur ini tidak berbeda jauh dengan sistem Impress atau Impress System, hanya saja pemegang dana kas kecil tidak mengarsipkan dokumen-dokumen dari proses ini dan menyimpannya sampai saat pengisian kembali, tapi dokumen-dokumen tersebut diserahkan pada bagian jurnal untuk dijurnal dalam pengeluaran dana kas kecil, lalu juga pada bagian kartu biaya yang mencatatnya dalam kartu biaya. Selanjutnya pada slide ini terdapat prosedur permintaan pengisian dana kas kecil, dimulai oleh pemegang dana kas kecil yang membuat permintaan pengisian dana kas kecil kembali, lalu pada bagian utang membuat bukti kas keluarnya. Kemudian pada bagian kartu biaya dicatat pada kartu biaya, lalu bagian kasa mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek tersebut, dan bagian pemegang dana kas kecil menguangkan cek tersebut ke bank dan menyimpan uangnya secara tunai. Kemudian pada bagian jurnal membuat register cek berdasarkan dokumen-dokumen yang digunakan sebelumnya.
Pada bagan alir ini sebenarnya dalam sistem dana kas kecil dengan impres system. Namun fluctuating fund balance system tidak beda jauh dengan impres system dalam pengisian dana kas kecilnya kembali, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan dapat disimpulkan bahwa prosedurnya sama.